akan berjalan. Dalam akuntansi sektor publik, selain sebagai manajemen kontrol, juga sebagai akuntabilitas atau accountability. Maksudnya, tujuan akuntansi untuk sektor publik yang selanjutnya berhubungan dengan akuntability. Jadi, akuntansi untuk sektor publik ini akan memberikan informasi. Perlinus, jangan mencoret-coret slide-nya. Coba kamu hapus. Perlinus ndururu. Perlinus, kamu jangan coret-coret slide-nya. Anda sombong sekali punya handphone bisa touchscreen saja sampai mencoret-coret slide share. Oke, saya lanjutkan lagi. Bukan hanya itu, informasi ini digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dilakukan lembaga pemerintah. Jadi, publik dapat melihat transparansi tentang seperti apa penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintah. Jadi masyarakat ini berhak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah. Fungsinya itu akuntansi untuk memunculkan itu. Walaupun mungkin di dalamnya tidak semua bisa kita munculkan. Kalau misalnya ada suatu lain sebagainya, mungkin ada yang ditutupi, itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi idealnya harusnya bisa dikeluarkan karena akuntability. Ruang lingkup akuntansi sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya sebagai lembaga sektor publik. Lembaga publik yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerintahan negara beserta dengan departemen di bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan, partai politik, dan organisasi non-profit menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik. Jadi, partai politik pun mereka harus punya laporan keuangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah, yayasan pun juga sama. Ini adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintahan untuk masyarakat. Akuntansi sektor publik di Indonesia, mudahnya lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik atau anggaran dari masyarakat. Jadi lembaga sektor publik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik. Di Indonesia sendiri, akuntansi sektor publik umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi untuk sektor publik untuk pengelolaan anggaran. Dan ini saya ambilkan dari berbagai macam sumber. Salah satunya adalah bukunya Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, penerbitnya Salemba 4. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Sekian mungkin perkenalan dari akuntansi sektor publik. Kira-kira yang akan kita bahas ke depan mengenai akuntansi ini seputaran itu. Kalau misalnya dari dasarnya, tapi saya akan mungkin di pertemuan selanjutnya, saya akan membahas mengenai akuntansi dasar terlebih dahulu. Bagaimana kita membuat tabel akuntansi, membedakan antara debit dan kredit, kemudian nanti akan berkembang bagaimana pembukuan, bagaimana membaca dari dan memasukkan data-data untuk akuntansi sektor publik tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Ada yang belum di absen, kita ulangi lagi absennya. Takutnya ada yang terlewat karena ini pertemuan yang pertama, mungkin masih banyak yang belum mahfum, dan kita juga baru untuk menggunakan aplikasi si Akad ini, jadi masih perlu perbaikan. Dan saya sudah lama tidak bertemu dengan kalian semenjak kita
pandemi corona. Walaupun new normal saat ini, tetapi kita akan bertemu masih tetap dalam pertemuan online. Belum ada keputusan untuk kita bertemu bertatap muka secara langsung. Oke, saya ulangi lagi di sini ada yang masih belum hadir. Rahmat Ardianto kemana? Nggak ada berita. Ada, Pak. Ada. Hadir dia, Rahmat Ardianto. Coba buka suaranya. Hadir Pak, siapa? Oh, Rahmat. Oh, Siapa hadir? kamu gimana nilainya kemarin, Rahmat? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik ya. Kemana kamu? Perasaan ketua kelasnya Rahmat bukan sih kemarin? Bukan Pak. Oh, bukan ya. Oke, Agung keluar. Agung kemana, Rahmat? Oke, terima kasih Rahmat. Kurang tahu Pak. Kurang tahu Pak. Agung Gumelar, coba tanya Tidak satu dinas. temannya. Tidak satu dinas. Siapa? Ya. Oke, saat ini mungkin tidak berubah peraturan dari kelas saya. Yang penting kalian hadir, kalian mengikuti pertemuan tatap muka dan kalian mengerjakan tugas. Selanjutnya kalian tidak akan mendapatkan nilai yang jelek kalau tidak bermasalah. Biasanya permasalahan itu karena setiap yang kita lakukan secara online, mulai saat ini saya rekam, walaupun tidak dari awal atau dari pertengahan, saya rekam dan kalian akan mendapatkan rekamannya nanti, saya share lagi di si akadnya. Berupa URL dari URL pertemuan kita hari ini. Jadi segala sesuatunya kita rekam. Kalau ada sesuatu kalian boleh bertanya pada saya. Yakin nih, tidak ada yang ingin ditanyakan. Untuk selanjutnya kalian silahkan download aplikasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, nanti kalian saja di si akad ya.